Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak solihah semua. Alhamdulillah kali ini ketemu lagi dengan Ustazah Dewi di mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum mempelajari materi ini, yuk coba kita luruskan niat kita dulu gitu ya. Dalam mempelajari materi ini, Bismillah, lillah, semoga apa yang kita peroleh membawa keberkahan untuk kita semua dan bermanfaat bagi bekal kalian di masa yang akan datang ya. Nah, anak-anakku, apa sih indikator pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini? Ya, ini beberapa indikator yang harus kalian capai. Yang pertama adalah memahami pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, mampu mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia, mampu menyebutkan macam organ reproduksi pada manusia, mampu menyebutkan fungsi dari organ reproduksi pada manusia, serta bisa membandingkan proses gametogenesis. Nah, sebelumnya tentunya kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus ada sistem reproduksi gitu ya pada manusia? Nah, sistem reproduksi tentunya tidak hanya ada pada manusia, tapi semua makhluk hidup memiliki sistem reproduksi karena reproduksi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, kenapa harus memiliki sistem reproduksi? Tentunya agar apa? Mempertahankan jenisnya agar tidak punah, begitu ya. Nah, kemudian pada manusia, apakah sistem reproduksi pada laki-laki itu sama dengan sistem reproduksi pada wanita? Tentunya nanti akan kita pelajari kupas tuntas di materi ini. Nah, berikutnya apa itu gametogenesis gitu ya, yaitu proses pembentukan gamet pada manusia. Nah, untuk mempelajari tentang gametogenesis, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang pembelahan sel. Ada dua tipe pembelahan sel, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Apa bedanya? Nah, mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi di sel-sel tubuh, sementara meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi di sel gamet. Terus bedanya sel tubuh sama sel gamet itu apa? Sel tubuh adalah semua sel yang ada di tubuh kita kecuali sel gamet. Jadi kecuali sel ovum dan sel sperma itu namanya adalah sel tubuh. Nah, pada sel tubuh pembelahan terjadi secara mitosis. Nah, pembelahan mitosis itu hanya terjadi satu kali pembelahan saja. Sementara untuk meiosis itu mengalami dua kali. Jadi ada meiosis satu, ada meiosis dua. Kemudian untuk mitosis itu hasilnya adalah dua sel anakan yang sama dengan induknya, begitu ya. Sementara untuk meiosis itu 4 sel anak, tetapi sifat selnya berbeda dari sel induknya, yaitu hanya memiliki setengah kromosom dari sel induk atau istilahnya sifat selnya, sifat sel anakannya adalah haploid. Sementara untuk yang mitosis, sifat sel anakannya adalah diploid. Nah, berikutnya ini adalah proses terjadinya pembelahan secara mitosis. Ada 4 tahap pada pembelahan mitosis, dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kita cermati ciri khas dari masing-masing ya. Untuk profase gitu ya, kalau kalian lihat ini membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil atau fragmen-fragmen gitu ya. Kemudian benang-benang kromatin mulai memadat membentuk kromosom. Ini ciri khasnya. Kemudian mulai terbentuk gelindong pembelahan dari sentrosom yang saling berjauhan. Nah, berikutnya tahap kedua adalah metafase. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah kalau kita lihat ini kromosom tadi mulai berjejer di tengah-tengah bidang ekuator atau bidang pembelahan gitu ya. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah anafase. Nah, di sini kromosom tadi yang berada di tengah-tengah mulai memisah, ketarik di masing-masing bidang ekuator atau kutub. Kemudian untuk tahap terakhir adalah telofase. Di sini kromosom sudah terpisah gitu ya. Kemudian terjadi peristiwa pembelahan sitoplasma atau sitokinesis sehingga terbentuk dua sel
anakan. Seperti itu. Sifat sel anakannya sama dengan sel induknya. Berikutnya untuk meiosis. Meiosis itu ada dua fase, yaitu meiosis pertama atau meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 itu tahapnya adalah mulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Di sini dihasilkan dua sel anakan. Kemudian masing-masing sel anakan ini akan mengalami meiosis 2 gitu ya. Nah, ada tahapan mulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, hingga telofase 2. Masing-masing menghasilkan dua sel anakan, sehingga total sel anakannya untuk meiosis adalah 4 sel. Dengan sifat kromosomnya, jumlahnya adalah haploid atau separuh dari sel induknya. Nah, setelah mempelajari materi tentang pembelahan sel tadi, kita mulai masuk ke organ ya, organ reproduksi pada manusia. Kita awali dari organ reproduksi pada pria. Nah, bagian dari organ reproduksi pria, kita awali dari pabriknya atau bagian organ yang dia fungsinya adalah untuk memproduksi sel gamet atau sel kelamin. Nah, sebelumnya coba kita ingat dulu, apa sih sel gamet pada laki-laki atau pada pria? Namanya adalah sel sperma. Nah, sel sperma itu diproduksi oleh pabrik yang disebut sebagai testis, begitu ya. Nah, testis ini mampu memproduksi jutaan sel sperma gitu ya. Nah, sel sperma yang dihasilkan oleh testis ini nanti belum matang gitu ya. Jadi harus dimatangkan, yaitu di bagian yang disebut sebagai epididymis ini ya. Nah, di sini jadi pematangan sel sperma, kemudian hasilnya nanti akan disalurkan lewat vas deferens ini ya. Vas deferens menuju ke vesikula seminalis atau kantong sperma. Nah, di sini terjadilah penyimpanan sel sperma untuk sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Begitu. Nah, kemudian lewat mana saja ketika sel sperma dikeluarkan dari tubuh, maka saluran yang berikutnya yang akan dilewati adalah ini saluran ejakulasi ini ya. Kemudian nanti akan keluar melewati uretra. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada bagian yang berwarna biru ini gitu ya. Ini namanya adalah kelenjar prostat. Di sini dihasilkan cairan yang berwarna putih begitu ya, yang itu bermanfaat bagi kehidupan sel sperma. Kemudian di bawahnya ada kelenjar lagi, namanya adalah kelenjar Cooper atau bulbouretra. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menghasilkan gitu ya cairan yang bersifat basah gitu. Kemudian juga menghasilkan lendir gitu ya sebagai bekal sel sperma seperti itu. Nah, nanti sel sperma yang sudah matang gitu ya beserta cairan yang berasal dari kelenjar Cooper dan kelenjar prostat itu nanti akan keluar melewati uretra. Seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari depan begitu ya. Sebenarnya ini kalau dilihat dari samping. Nah, di sini kita lihat testis atau kelenjar kelamin pada laki-laki itu ada 2 begitu. Nah, ini adalah testis ya. Kalau dibuka gitu ya, isi di dalam testis itu seperti ini gitu ya. Jadi ada saluran-saluran ini yang disebut sebagai seminiferus tubul atau tubulus seminiferus. Disinilah diproduksi sel sperma yang belum matang tadi gitu ya untuk dimatangkan di epididymis. Nah, ini review saja gitu ya. Untuk selanjutnya organ reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita ini kalau kita lihat penampang dari depan yang A gitu ya, yang B adalah dari samping. Nah, kita lihat mulai dari pabriknya juga yaitu kelenjar penghasil sel ovum. Nah, namanya apa? Namanya adalah ovarina.
ovarium. Kalau pada laki-laki tadi testis, ini ovarium. Ovarium juga jumlahnya sepasang ya. Nah, di sini dihasilkan ovum gitu ya. Ovum yang sudah matang nanti akan dilepas menuju ke oviduk atau nama lainnya adalah tuba falopi. Kalau kalian perhatikan di sini bagian dari tuba falopi gitu ya atau oviduk ini bagian depannya adalah berumbai-rumbai atau fimbre begitu ya. Ini untuk fungsinya menangkap sel ovum yang sudah matang yang dilepas oleh ovarium pada saat proses ovulasi. Pelepasan ovum yang sudah matang namanya adalah ovulasi. Nah, ovum nanti akan disalurkan menuju ke bagian ini rahim yaitu atau uterus begitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini ketika di oviduk tadi ovum bertemu dengan sel sperma maka akan menjadi zigot yang akan menempel di dinding rahim atau di bagian endometrium. Begitu. Kemudian ini adalah serviks atau leher rahim dan ini adalah bagian akhir dari organ reproduksi pada wanita adalah vagina. Oke, itu anak-anakku. Nah, ini yang sisi ini adalah testis, ini adalah ovarium. Sama-sama jumlahnya sepasang. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sel ovum dan juga sel sperma tadi bisa terbentuk. Nah, prosesnya namanya adalah secara umum disebut sebagai gametogenesis, yaitu pembentukan gamet. Kalau secara khusus, pembentukan sperma itu sendiri disebut sebagai spermatogenesis, sementara pembentukan ovum itu disebut sebagai oogenesis. Kita lihat seperti apakah proses spermatogenesis. Nah, terjadi di mana tadi? Oh iya, di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Ini adalah penampangnya ya. Nah, diawali dari pembelahan sel induk calon sperma yang disebut sebagai sel spermatogonium yang masih bersifat diploid. Kemudian sel-sel ini mengalami perbanyakan atau pembelahan secara mitosis gitu ya. Nah, salah satunya nanti akan berkembang menjadi sperma yang disebut sebagai spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis, gitu ya. Mulai dari meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder, kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Nah, masing-masing membelah lagi menjadi 2 sehingga dihasilkan 4 spermatid yang sifatnya adalah haploid karena hasil pembelahan meiosis. Kemudian masing-masing spermatid ini akan berkembang gitu ya, berdiferensiasi menjadi sel sperma. Ini adalah bentuk dari sel sperma ya. Ada kepala, ada bagian ekor seperti ini. Semua sel berkembang dengan baik. Nah, sementara untuk peristiwa oogenesis. Oogenesis terjadi di mana? Di ovarium gitu ya. Nah, diawali dari oogonium yaitu sel induk calon ovum gitu ya. Ini akan memperbanyak diri juga secara mitosis gitu ya. Kemudian salah satunya menjadi oosit primer. Oosit primer inilah yang akan berkembang menjadi ovum atau sel telur gitu ya. Nah, oosit primer ini akan mengalami meiosis 1 menghasilkan ini kalau kalian lihat nih ukurannya berbeda. Yang satu yang besar ini adalah oosit sekunder, yang kecil ini namanya adalah badan polar atau badan kutub. Nah, oosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis menghasilkan ootit dan satu badan polar atau badan kutub. Sehingga ada 3 badan kutub. Nah, karena ini badan kutub atau badan polar itu selnya kecil gitu ya, jumlah cairannya juga tidak memenuhi gitu ya, maka badan polar ini tidak bisa berkembang dengan baik dan akhirnya akan mengalami degenerasi dan hilang, tidak berfungsi. Sehingga hanya ada satu ootit ini yang akan berkembang menjadi sel telur. Nah, sehingga hasil akhir dari proses oogenesis itu hanya sebuah sel telur saja, sementara yang lainnya, 3 sel yang lainnya akan mengalami degenerasi. Oke, ini kita lihat hasil akhir dari spermatogenesis gitu ya, 4
sel spermatozoa fungsional semua, sementara untuk oogenesis hanya satu sel telur saja yang fungsional. Oke, anak-anakku, itu penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa difahami. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.